14 Februari 2022 ini adalah hari terjadinya tragedi tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang menewaskan 19 orang. Sebanyak 48 keluarga korban longsor nasibnya semakin tak jelas. Mereka terpaksa tetap bertahan di rumah pengungsian dengan pekerjaan apa adanya. Sejumlah korban longsor mengaku kecewa karena 6 bulan janji pemerintah membangunkan rumah untuk relokasi ternyata hanya lipstik saja, sebab tepat 1 tahun ini relokasi itu tak juga terwujud. Jumati 55 tahun yang mengungsi di ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah desa setempat terpaksa bekerja menjadi kuli bangunan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup bersama istri dan 3 anaknya. Karena bantuan dari pemerintah sebesar 500.000 untuk biaya kontrak dan 300.000 per bulan untuk makan minum tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah segera merelokasi sesuai janji Bupati Nganjuk saat itu, dan jika tetap belum terwujud, pihaknya diperbolehkan menempati rumahnya sendiri yang sebagian masih utuh. Ini ya, pokoknya lambat-lambat, pokoknya paling cepat 5 bulan, paling lambat 6 bulan. Nah, terus sampai sekarang ini pirang bulan tuh Pak, terus sampai wis ora ning apa-apa iki. Terus harapannya Pak panjenengan kalian pemerintah daerah ya napa Pak? Ya harapannya iki ya pokoknya secepatnya terus neteran gandang diane ya wis baliknya ngomahe di dhewe. Sementara Sukarman, 39 tahun yang istrinya meninggal dunia menjadi korban longsor dan meninggalkan 2 anak kembar yang masih kecil. Saat ini ia tidak bisa bekerja karena 2 anaknya yang masih kecil masih membutuhkan perawatan. Ia juga mengaku sudah tidak betah tinggal di kontrakan karena dalam satu rumah ditempati bersama 4 pengontrak lainnya. Ia juga meminta agar pemerintah serius mewujudkan rumah relokasi. Saya tadi cuma ngomong Mas, badhe kerja mboten saged. Belum bisa ditinggal Pak ya putranya? Tinggal putranya. Iya. Kalau saat ini putranya kelas berapa Mas? Kelas 1 SD. Masih kelas 1 SD. Ada berapa putra Mas? 2. Kembar itu Mas ya? Iya. Ibunya kemarin tabung di situ. Kalau ibunya itu meninggalnya di rumah sakit Mas. Sementara Widi Cahyono, Camat Ngetos mengatakan, pemerintah daerah hingga saat ini masih mengupayakan relokasi bagi korban longsor Selopuro dan masih dilakukan koordinasi dengan pihak pusat sebab anggaran sebagian dari pusat. Pemerintah akan membangun 48 rumah di lokasi yang telah ditentukan, yaitu tanah perhutani yang ada di desa yang sama. Bahkan hingga saat ini pemerintah sudah menyiapkan tanah relokasi milik perhutani Nganjuk yang ada di desa Ngetos. Bahkan tanah sudah diberi patok, namun terkait kendala pihaknya enggan berkomentar. Pada tanggal 28 Januari kita sudah mengadakan rapat koordinasi di ruang rapat Pak Sekda bersama dengan Pak Sekda, juga Bapeda, BPBD, dengan BPKAD, kemudian juga dengan Perhutani, dengan BPM terkait dengan rencana relokasi warga terdampak longsor Selopuro. Perlu kita ketahui bahwa memang direncanakan akan direlokasi di tanah milik Perhutani. Untuk tindak lanjutnya nanti akan melalui pendanaan sharing antara BNPB, jadi dari dana pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Ini untuk tindak lanjutnya nanti akan lebih lanjut, dan juga kemarin hari Rabu tanggal 2 Februari kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk untuk menanyakan tentang perkembangan rencana relokasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera bisa direalisasikan. Mungkin itu saja yang. Sebelumnya 14 Februari 2021 lalu, Dusun Selopuro, Desa Ngetos terjadi longsor yang menewaskan 19 orang dan menghancurkan puluhan rumah. Pemerintah berjanji dalam waktu 6 bulan pasca longsor akan membangun rumah relokasi, namun hingga kini janji tinggal janji. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.